Peristiwa Malapetaka 15 Januari atau yang biasa dikenal dengan peristiwa Malari merupakan peristiwa demonstrasi mahasiswa yang terjadi pada rentang waktu 15 sampai 16 Januari tahun 1974. Penyebab utama peristiwa Malari merupakan reaksi dari mahasiswa terhadap korupsi, persaingan dari investasi asing dan juga kekuatan militer asing. Pada tahun itu, banyak mahasiswa yang mengkritisi sistem pemerintahan masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden kedua yang kita kenal dengan nama Soeharto. Dikarenakan Pak Harto membuka lebar-lebar modal asing dan juga mempersilahkan perusahaan-perusahaan asing masuk ke Indonesia. Alah, Pak Harto mau aja disuruh sama si Barat ngelakuin pembangunan di sini. Iya, masa Pak Harto nggak bisa lihat sih kalau mereka cuma mau ngegarap uang di negara kita? Halah, palingan mah itu dihasut sama aspirasinya siapa tuh namanya? Al Murtopo. Oh iya, Ali sama Pak Humardani. Kedatangan ketua IGGI atau Lembaga Permodal Asing bentukan Amerika Serikat JP Prong di Indonesia pada Minggu 11 November 1973 dijadikan para mahasiswa sebagai awal untuk berdemonstrasi menolak modal asing. Kami menolak. Gara-gara topi rakyat secara. Hariman dan para mahasiswa mendatangi Bina Geraha. Atas undangan Pak Harto pada saat itu, Hariman datang dikarenakan Pak Harto yang sudah berjanji untuk mendengarkan keluh kesah dari Hariman dan juga mahasiswa. Diketahui pada saat itu Hariman hanya mengikuti kemauan kebanyakan mahasiswa atau massa tentang penolakan Tanaka. Beliau tidak tahu kalau ternyata tindakan yang diambil menyebabkan huru-hara yang besar di Indonesia. Namun, janji manis Soeharto untuk mendengarkan keluh kesah mahasiswa hanyalah janji palsu belaka. Sayangnya para mahasiswa ditangkap pada tanggal 15 Januari tahun 1974. Berlutut, cepat. Di tanggal yang sama dengan penangkapan mahasiswa terjadi pula demonstrasi yang sangat besar. Awalnya para mahasiswa berencana untuk berdemonstrasi di Bandara Halim Perdana Kusuma. Namun rencana mereka terpatahkan dikarenakan sudah banyak aparat yang bersiaga menghadang. Sehingga demonstrasi mahasiswa pun dialihkan ke Jakarta Pusat. Gimana ini? Jalan ke bandara udah diblokir sama aparat-aparat itu. Aparat sudah memblokir jalannya. Woi, alihin ke Jakarta Pusat. Ayo, cabut cepat. Mimpi buruk pun dimulai. Salah satu demo terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Terjadi penjarahan, kebakaran, kerusuhan, dan juga tindak anarkis yang merugikan banyak kalangan. Tercatat bahwa 160 kg emas hilang akibat kerusuhan ini dan juga kerusakan di komplek pertokoan daerah Senin. Kerusakan dari 870 mobil dan 187 sepeda motor. Dan juga ada kerusakan 144 gedung yang semuanya habis terbakar. Lebih mengerikannya lagi, terdapat korban jiwa dari kerusuhan ini. Tercatat ada 11 korban jiwa serta 177 orang luka-luka. Walaupun banyak mobil, motor, gedung yang hangus tak bersisa, namun ingatan warga yang melihat peristiwa ini akan kekal selamat dengan Kamu wartawan kan? Iya, Wartawan Pak. bukan? Iya. Rekaman. Rekaman tadi mana? Rekaman kerusuhan. Sini, rekaman mana? Ya, mau Cepat.
Akibat kerusuhan ini, komplek pertokoan Senen yang baru saja dibangun dengan biaya 2,7 miliar rupiah hangus terbakar. Menurut Menteri Pertahanan dan Keamanan saat itu, Raden Pangabean, kerusuhan ini mengakibatkan sebanyak 807 mobil dan 187 sepeda motor rusak atau dibakar. Sementara 144 buah gedung rusak atau terbakar. Selain itu, sebanyak 160 kg emas dikabarkan hilang dan dijarah massa dari sejumlah toko emas. Kerusuhan itu juga menewaskan sedikitnya 11 orang dan menyebabkan 177 orang terluka, dan 2 hari setelah peristiwa perusahaan Perdana Menteri Jepang Tanaka Kagoi kembali ke Jepang dengan diantar oleh Soeharto dengan helikopter dari Binagara ke Halim Perdana Kusuma. Sebanyak 775 orang ditangkap pasca terjadinya peristiwa Malari, termasuk beberapa pemimpin mahasiswa, salah satunya Hariman Siregar, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia. Dalam persidangan, Hariman Siregar yang bersama sejumlah mahasiswa didakwa sebagai otak demonstrasi dan kerusuhan menolak disebut sebagai penyebab kerusuhan tersebut. Menurut Hariman, berbagai aksi pembakaran dan pengerusakan oleh massa itu sudah di luar kendali mahasiswa. Ali Sadikin menyarankan Hariman memberi klarifikasi di TV dengan berpidato. Saat berpidato di TV, Hariman menyatakan bahwa pembakaran dan kerusuhan bukan perilaku mahasiswa, dan mahasiswa tetap akan berjuang memperjuangkan tuntutan yang asli, yaitu pemerataan dan sebagainya. Ya Pak, situasi sudah gawat. Kalian semua ini bakal ditembaki. Kalian sudah dituduh sudah melakukan pembakaran dan keanarkisan di sini. Itu bukan kami, Pak. Itu semua di luar kendali kami. Tapi kami para mahasiswa hanya membakar kendaraan yang ada di sana. Itu kami yang melakukannya. Tapi untuk pembakaran Senen itu bukan kami, itu rakyat yang ikut membabi buta pada saat demo kemarin. Senen itu bukan kami, Pak, yang membakarnya, Pak. Baiklah. Bagaimana kalau kita bicarakan ini di halayak? Bagaimana kalau televisi? Ayo Pak, saya ikut. Kami ikut, Pak. Setelah Hariman melakukan pidato di TV, Hariman ditangkap dan dibawa ke Hankam. Lalu diberitahu bahwa Hariman ditangkap dan diperintahkan untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Hingga kini banyak kalangan yang masih mempertanyakan siapa dalang dibalik peristiwa kerusuhan Malari. Setelah sempat ditahan dan menjalani persidangan, Hariman Siregar dan mahasiswa lainnya tidak terbukti